Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiatul Usma, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang dengan NIM 23030100018. Di sini saya akan memaparkan hasil resensi jurnal internasional dengan tema Sejarah Pergerakan Nasional 1900 sampai 1945. Untuk jurnal pertama itu berjudul Indonesian Nationalism and the Pre-War Youth Movement Examination, yang ditulis oleh Leo Suryadita Dinata pada tahun 1978 dari Journal of Southeast Asian Studies, Cambridge University Press. Artikel ini tuh membahas mengenai perkembangan nasionalisme Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua dengan fokus pada gerakan pemuda. Penulis itu menggambarkan bagaimana mengkaji sejarah pergerakan nasionalisme itu tidak hanya tumbuh pada tokoh elit saja, tetapi juga regenerasi muda yang ikut berpartisipasi menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu menjadi wadah penting untuk melahirkan kesadaran nasionalis. Rakyat Indonesia itu mulai sadar bahwa pergerakan itu sangat penting untuk kita semua bersatu melawan kolonial Belanda. Salah satu puncaknya itu pada Kongres Pemuda II tahun 1928, di mana kita kenal sebagai bentuk lahirnya dari Sumpah Pemuda. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana pendidikan kolonial pada masa itu dan kondisi global yang pada saat itu terjadinya Perang Dunia Kedua itu bisa menumbuhkan dan pemuda itu bisa membayangkan sebuah negara yang satu, walaupun dari budaya dan latar belakang yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang budaya tersebut itu malah menjadi penguat rasa kebersamaan, penguat gotong royong, penguat pergerakan nasional yang merangkul bersama-sama untuk mendirikan sebuah negara yang berada di kaki sendiri tanpa embel-embel dari tekanan bangsa-bangsa kolonial. Penggunaan metode penelitian. Penulis itu menggunakan pendekatan historiografis kritis dengan menganalisis ulang arsip-arsip sejarah kolonial dan dokumen sejarah yang ada, dengan hasil yang menunjukkan bahwa kolonialisme Indonesia itu berasal dari bawah yang tumbuh dan melibatkan banyak pihak. Bagaimana pendidikan kolonial membantu melahirkan pemikiran nasionalisme Indonesia? Meskipun menurut dari pandangan kolonial, pendidikan kolonial itu memiliki kekurangan atau menjadi kepentingan tersendiri bagi pemerintah penjajah, secara tidak langsung karena pendidikan kolonial ini membantu Indonesia berkontribusi dalam melahirkan pemikiran nasionalis, di mana pendidikan kolonial ini membuka akses sistem-sistem pendidikan pemikiran dari barat yang membantu pemuda Indonesia untuk berpikir maju, berpikir tidak stuck di tempat, yang pada awalnya bangsa Indonesia tidak ada kaum terpelajar atau kaum terpendidik. Setelah adanya pendidikan kolonial itu muncullah golongan terpelajar yang memiliki pemikiran maju yang kritis dan memiliki pemikiran untuk mendirikan negara sendiri, tidak ada embel-embel dari penjajah.
pada poin pentingnya nasionalisme Indonesia itu bukan hanya dikontribusikan oleh hasil kerja tokoh-tokoh elit saja, tetapi juga merupakan gerakan kolektif yang juga digerakkan oleh pemuda lintas suku dan kelas sosial yang berbeda dari kalangan pemuda. Sebuah pemuda pada tahun 1928 itu menjadi simbol kuat kesadaran nasionalis dan pengakuan terhadap satu bangsa, satu negara, satu nusa, dan satu bahasa. Kelemahan dari jurnal ini sendiri itu jurnal ini tidak membahas secara mendalam tokoh-tokoh yang berkontribusi atau tokoh-tokoh individu dalam pergerakan tersebut. Jurnal ini tuh hanya membahas tentang garis besarnya saja. Kelebihannya itu jurnal ini tuh menggunakan sumber primer yang kaya dan pendekatan analitisnya itu yang tajam. Jurnal itu juga memberikan sudut pandang yang memperkuat posisi pemuda dalam sejarah nasional Indonesia. Untuk artikel kedua itu ada bagaimana respon perempuan terhadap fatwa jihad yang dikobarkan oleh Nahdlatul Ulama. Artikel ini berjudul Differentiation in How Nahdlatul Ulama Women Responded to the Jihad Fatwa in the 1945 Battle of Surabaya, yang ditulis oleh Sugiyarti, Reza Diana Putra, Awaludin Nugroho, Kartika, dan Fahriyati tahun 2024. Jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Humanistic Arts and Social Sciences Studies tahun 2024 di Thailand. Jadi pada fatwa jihad Nahdlatul Ulama itu tidak hanya dikontribusikan oleh pihak laki-laki atau pemuda laki-laki saja, tetapi dari golongan perempuan Indonesia itu juga merespon pergerakan tersebut, terutama pada perempuan yang berasal dari keluarga kiai atau lingkungan pesantren. Mereka yang memiliki pemahaman agama yang lebih dan mendalam akan mengerti dan melihat fatwa jihad itu sebagai kewajiban syar'i untuk umat Islam untuk memperjuangkan bangsa negaranya. Yang kedua itu ada perempuan dari lingkungan kota, di mana perempuan yang berasal dari lingkungan atau daerah perkotaan, mereka akan mereka itu akan mendapatkan informasi perjuangan yang lebih cepat, dan secara tidak langsung mereka itu melihat bagaimana organisasi-organisasi perjuangan ini melawan penjajah atau berjuang untuk melawan kemerdekaan. Dua lingkungan perempuan itu, pesantren dan perempuan yang berada di lingkungan kota itu akan lebih terbuka akses informasinya, dan peran dalam perjuangannya itu akan lebih mudah. Bukan berarti perempuan yang berasal dari lingkungan pedesaan itu tidak berkontribusi atau tidak merespon dari fatwa jihad yang dikobarkan oleh Nahdlatul Ulama. Mereka tetap berkontribusi dan mendukung. Mereka merespon dengan baik fatwa jihad, namun mereka itu keterbatasan informasi. Artikel ini juga menyantumkan nama-nama perempuan yang merespon dan berkontribusi nyata pada fatwa jihad 1945, terutama pada pertempuran di Surabaya. Itu ada Luki Taningsih, anggota PPRI, Munawaroh Sohan dari anggota Muslimat NU, Rahmat El Yunisisha dari Sabil Muslimat. Ada masih banyak lagi nama-nama perempuan yang berkontribusi tapi tidak dicantumkan secara lengkap pada artikel ini. Perempuan itu berkontribusi dalam bentuk menjadi dapur umum, terus merawat
pejuang yang terluka dalam pertempuran, menyalurkan logistik dan informasi kepada pejuang-pejuang yang lain, dan memberikan semangat moral kepada pejuang-pejuang yang mengikuti pertempuran di Surabaya secara nyata. Kelebihan dari artikel ini tuh artikel ini tuh memiliki topik yang relevan dan unik karena masih sedikit topik yang mengangkat sudut pandang kontribusi perempuan atau respon perempuan dalam Fatwa Jihad 1945. Namun kekurangan artikel ini itu tidak menyatakan data kuantitatif atau jumlah keterlibatan perempuan yang secara nyata atau data yang secara statistik. Baik, begitu adalah presentasi saya dari hasil presentasi 2 artikel internasional tentang Pergerakan Nasional Indonesia dari tahun 1900 sampai 1945, di mana saya mengangkat topik respon perempuan dalam resolusi jihad dan topik tentang pengaruh penting pendidikan kolonial Belanda dalam melahirkan pemikiran nasionalisme pemuda Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.